Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Priska Wahyu Haryanto dengan NIM 2046393. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian personal property dengan objek alat berat, yaitu pada ekskavator dengan merek Sumitomo SH2105. Dengan nama kliennya itu PT Yaksa Alam Sejahtera dan diinspeksi pada tanggal 1 Maret 2023, dinilai pada tanggal 3 Maret 2023. Untuk tujuannya itu jual beli. Kemudian berikut spesifikasi dari objek yang dilakukan penilaian. Untuk lokasi objeknya sendiri berada di Bantul, Yogyakarta. Kemudian untuk merek Sumitomo, tipenya SH2105 dengan engine power 5000 cc 200 HP. Untuk paketnya standar, kemudian ekskavator ini dibuat pada tahun 2012, produksi dari Jepang. Untuk horsepower meternya atau jam kerjanya itu sekitar 10.000 jam. Untuk kondisi bodi baik, medannya di apa, dipakai untuk medan kasar tapi tidak ditambang. Nah, untuk data pembandingnya kita menggunakan 3 data pembanding dengan merek dan tipe yang sama. Ini sama semua. Yang pembanding pertama itu berada di Surabaya dengan indikasi transaksi 350 juta. Yang kedua ada di Bekasi dengan indikasi transaksi sama 350 juta. Kemudian yang ketiga ada di Makassar dengan indikasi transaksi 400 juta. Nah, untuk ketiga pembanding ini semua sama, yang membedakan itu di tahun produksi. Pembanding satu produksi pada tahun 2012, pembanding 2 pada tahun 2013, dan pembanding 3 pada tahun 2013 juga. Untuk hormeter atau jam kerjanya itu pembanding 1 13 ribuan, kemudian pembanding 2 14 ribuan, dan pembanding 3 yang paling baik ini sekitar 5 ribuan. Untuk medan pekerjaannya semua sama, kasar. Nah, kemudian dilakukan penyesuaian pada ketiga pembanding yang digunakan. Yang pertama itu ada penyesuaian lokasi, karena lokasinya kan berbeda-beda, jadi ini di apa ya, diasumsikan itu data pembanding itu dikirim ke Yogyakarta. Nah, untuk penyesuaiannya itu menggunakan ini biaya ongkos kirim dari lokasi pembanding ke lokasi objek. Nah, ini ada datanya, kita sumbernya ini, maaf, ini. Untuk Surabaya itu 15 juta, Bekasi 15 juta, dan Makassar juga Makassar 35.500.000. Nah, kemudian ada tahun produksi juga disesuaikan. Untuk data pembanding satu tidak perlu disesuaikan karena tahunnya sama. Dan untuk pembanding 2 dan 3 perlu disesuaikan dengan cara kita mencari database tahun produksi antara 2012 dan 2013. Kita mencari 3 data, tapi data ini tidak lengkap. Artinya data mengenai objek ini tidak lengkap, jadi tidak dapat digunakan sebagai pembanding. Jadi kita hanya menggunakannya sebagai apa ya, patokan harga aja. Kemudian di total, kemudian dirata rata, dan kita cari selisihnya. Selisih apa? Ekskavator tahun 2013 dengan 2012 itu sekitar 25 juta. Nah, maka untuk yang 2013 itu di minus 25 juta. Kemudian ada hour meternya. Hour meternya itu penyesuaiannya dengan cara selisih antara hour meter atau jam kerja pembanding dengan objek, kemudian dibagi dengan 250. 250 itu diservis setiap 250 jam kerja itu diservis, kemudian dikali dengan harga servis per 250 jam itu sekitar 1,5 juta. Kemudian didapatkan gross adjustment-nya, kemudian dapatkan net adjustment setiap pembanding, kemudian didapatkan indikasi nilai setelah penyesuaian dengan menambahkan antara indikasi transaksi yang ini, indikasi transaksi awal ditambah dengan net adjustment-nya. Nah, itu didapatkan angka ini, kemudian
dilakukan pembobotan. Nah, paling besar di sini itu pembobotan pada pembanding satu karena datanya paling relate dengan objek. Itu paling besar sebesar 36%. Kemudian didapatkan pembulatan nilai pasar ekskavator dengan pendekatan data pasar itu 376.400.000 rupiah. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan dengan objek yang sama, untuk data informasi mengenai objek sendiri itu di sini. Nah, itu ada harga beli pada tahun 2012 itu sekitar 115.500 US dollar atau sekitar 1 miliar lebih. Untuk biaya mobilitas atau biaya ongkos kirim ke PT Yaksa itu sekitar 150 juta rupiah. Nah, untuk sewanya, sewa ekskavator per hari dengan paket standar itu per jamnya itu 165.000, berarti per harinya dikalikan 8 jam kerja, jadi 1.320.000, dan per tahunnya itu dikali dengan 240 hari, karena kita asumsikan tidak setiap hari kerja, jadi hanya 240 hari. Kemudian untuk BBM-nya itu konsumsinya 12 liter per hari, dengan harga BBM per liter 16.800 didapatkan angka sekian. Kemudian untuk BBM per tahunnya dikalikan dengan 240 hari tadi didapatkan 48 juta sekian. Dan untuk servisnya, servis tahunannya itu 60 juta. Untuk servis besarnya setiap 10 tahun sekali itu 50 juta. Untuk biaya operator 150.000 per hari, per tahunnya sekitar 36 juta. Kemudian kita ada data informasi mengenai rata-rata inflasi Februari pada tahun 2023, 2022, 2021. Kemudian kita rata-rata itu sekitar 3,16%. Kemudian ini kita melakukan proyeksi. Kita mengambil 4 tahun proyeksi 2013, 2014, 2015, dan 2023, 2024, 2025, dan 2026. Untuk sewa kotornya tadi, ini total sewa kotor tadi, sekitar 316 sewa kotor itu nih, dari biaya sewa kotor tadi. Kemudian untuk kenaikan tarif sewa dan operasional itu menggunakan rata-rata inflasi 3,16% setiap tahunnya. Kemudian untuk biaya operasional ada biaya mobilitas, servis. Kemudian di total di hasil digunakan untuk mencari net operation income atau pendapatan bersih dengan mengurangi sewa kotor dengan total biaya operasional didapatkan ini setiap tahunnya. Kemudian untuk diskon rate. Nah, diskon rate-nya itu dari sini. Ini bisa kita lihat itu dari tingkat resiko modal sendiri dikali dengan proporsi modal sendiri ditambah dengan tingkat resiko modal pinjaman dikali dengan proporsi modal pinjaman. Nah, untuk proporsi modal sendiri dan proporsi modal pinjaman karena kita tidak mendapatkan informasi dari pemilik objek, jadi kita asumsikan itu modal sendiri 40% dan modal pinjaman 60%. Karena untuk ketentuannya itu maksimal modal sendiri itu hmm, ya 40 60 60% maksimalnya. Jadi tidak boleh dari 40% untuk modal pinjaman. Kemudian didapatkan 11,31%. Kemudian kita mencari diskon faktornya dengan mengalihkan dengan rumus 1 per 1 plus diskon rate pangkat tahun proyeksi, pangkat tahun ini, tahun 1, 2, 3, 4. Kemudian didapatkan PV Noi. PV Noi itu diskon faktor dikali dengan net operation income atau pendapatan bersih. Kemudian didapatkan NPV. NPV total ini semua. Kemudian dibulatkan, ditambahkan dengan nilai scrap. Nilai scrap kita dari nilai scrapnya itu 20%. Dapatkan ekskavator sebesar 442.543.000.
sekian. Kemudian yang ketiga, menilai dengan pendekatan biaya. Untuk objek masih sama. Untuk datanya itu sama tadi. Oh, beda. Oh, untuk datanya itu kita ada data indeks September 2012. Kenapa? Karena itu dibeli pada tahun 2012 dan indeks Januari 2022. Dibuat pada tahun 2012, kemudian kita tarik ke Januari 2022. Nah, untuk indeksnya ini sumbernya dari web ini. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini dia pada September 2012. Nah, ini 133,900 dan Februari 2022 kan. Ya, 162,914. Kemudian untuk biaya beli baru tadi sekitar 1 miliar lebih. Kemudian untuk biaya pembelian second pada tahun 2012 itu 300 juta. Nah, untuk historical cost-nya kita tulis di sini. Untuk indeksnya ini sama. Ini dari indeks Januari 2022 dibagi dengan indeks September 2012. Nah, kemudian ini kita menghitung ini historical cost indeksnya tadi. Kemudian untuk tren historical cost ini dari indeks dikali dengan historical cost kronologi umur 11 tahun 2023 dikurangi dengan 2012. Dapatkan weight proportion sebesar 14 miliar lebih. Dan untuk tren historical cost pada tahun 2022 itu 364 juta sekian kronologi umur 1 tahun. Weight proportion 364 juta sekian. Langsung saja kita ke perhitungannya. Yang dibutuhkan di sini yaitu harga per bulan 2012 barunya, kemudian indeks. Indeksnya ini yang September 2022 dibagi dengan oh, enggak, maksud saya Februari 2022 dibagi dengan September 2012. Untuk RCN-nya atau replacement cost new itu dari 1 miliar biaya baru kali dengan indeks. Nah, ini. Kemudian kita cari nilai pasar ekskavatornya dengan cara RCN dikurangi dengan penyusutan. Atau RCN kali 1 min% penyusutan. Untuk penyusutannya ini 55%. Dari mana? Dari 11 bagi dengan 20. Karena 11 kan ini umur rannya. Ini kronologi umur ini. Didapatkan nilai pasar 486 juta sekian. Nah, kemudian dari ketiga nilai tersebut kita rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini kita menjawab pertanyaan berikut dengan jawaban itu berupa persenan. Jadi semakin tinggi persenannya, maka jawaban itu semakin baik. Misal, apakah data pasar tersedia? Nah, ini 70%. Jadi ini data pasar cukup tersedia, tetapi tidak sepenuhnya tersedia. Begitu contohnya. Nah, apakah data sudah mencerminkan harga pasarnya? Itu juga kita asumsikan 70%. Nah, maka ini di total, kemudian didapatkan ini. Ini 40% dari 420% dibagi dengan total keseluruhan jumlah ini. Kemudian untuk pendekatan pendapat ini 27%, pendekatan biaya 34%. Kemudian, nah pada rekonsiliasi nilai ini, pembobotan paling besar itu berada di pendekatan pasar karena data di pasar itu cukup tersedia dan menurut kami itu datanya juga mencerminkan harga. Nah, untuk pendekatan pendapatan itu kenapa paling kecil itu karena informasi yang didapat itu kurang apa ya? Kurang reliable gitu, kurang kurang lengkap
dan kurang kurang terpercaya lah kalau menurut saya. Jadi pembuatan terbesar pada pendekatan pasar dan terkecil pada pendekatan pendapatan. Kemudian didapatkan nilai akhir ekskavator sebesar Rp431.100.000. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.